tanah kuno Mesopotamia, sebuah kekuatan besar bangkit. Babilonia. Di bawah kepemimpinan Raja Perkasa, Nebukadnezar II, kerajaan ini menjelma menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Sementara itu, di barat, berdiri kerajaan Yehuda dengan pusatnya di kota suci Yerusalem. Namun, penyimpangan, kedurhakaan, dan penolakan terhadap peringatan para nabi membawa mereka pada titik kehancuran. Dalam perspektif Islam, peristiwa ini bukan sekadar perang, melainkan bagian dari ketetapan Allah atas suatu kaum yang melanggar perintahnya. Maka datanglah pasukan Babilonia mengepung Yerusalem tanpa ampun. Kota itu runtuh sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Temboknya hancur, rumah-rumahnya terbakar, dan penduduknya tak berdaya. Bani Israel ditawan. Mereka digiring jauh meninggalkan tanah kelahiran menuju Babilonia. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar dalam sejarah bahwa kekuasaan tanpa ketaatan akan berujung kehancuran, dan bahwa setiap kezaliman pasti akan dibalas sesuai dengan ketetapan Allah. Setelah jatuhnya Yerusalem, Bani Israel dibawa sebagai tawanan ke Babilonia. Namun, di balik penderitaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rencana yang lebih besar. Di antara para tawanan, dipilihlah pemuda-pemuda terbaik. Mereka yang cerdas, kuat, dan memiliki potensi besar. Salah satunya adalah Nabi Daniel. Dalam tradisi Islam, Daniel dikenal sebagai sosok yang diberi hikmah, kecerdasan, dan keteguhan iman. Meski berada di lingkungan asing, ia tidak kehilangan jati dirinya. Mereka dididik dengan ilmu Babilonia, bahasa, pengetahuan, dan budaya istana. Namun Daniel memiliki sesuatu yang berbeda. Ketajaman pikirannya dan kebijaksanaan yang melampaui usianya membuatnya menonjol di antara yang lain. Waktu pun berlalu. Dari seorang tawanan, Daniel perlahan naik derajat. Hingga akhirnya, ia berdiri di hadapan Raja Besar, Nebukadnezar II. Bukan sebagai budak, tetapi sebagai penasihat. Ini adalah bukti bahwa dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengangkat derajat seorang hamba setinggi yang Dia kehendaki. Dari kehancuran Yerusalem, lahirlah kisah keteguhan iman dan kebangkitan seorang hamba pilihan. Di dalam istana Babilonia, kemewahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Raja menyediakan makanan terbaik, daging pilihan, dan minuman istana. Namun bagi Nabi Daniel, ini bukan sekadar hidangan. Dalam perspektif Islam, menjaga yang halal dan menjauhi yang haram adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Daniel menolak bukan karena sombong, tetapi karena iman. Ia memilih yang sederhana, makanan yang bersih, dan air, meski di hadapannya tersedia segala kemewahan dunia. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Maka dilakukanlah ujian selama 10 hari. 10 hari yang menjadi pembuktian. Dan hasilnya, mereka yang menjaga prinsip justru tampil lebih sehat, lebih kuat, dan lebih jernih pikirannya. Ini bukan sekedar tentang makanan. Ini adalah tentang keteguhan hati di tengah godaan dunia. Sebuah pelajaran bahwa keberkahan tidak selalu datang dari kemewahan, tetapi dari ketaatan kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di puncak kejayaannya, Nebukadnezar II diguncang oleh sebuah mimpi. Mimpi yang begitu nyata, begitu mengerikan, namun tak mampu ia pahami. Ia memanggil seluruh orang bijak di Babilonia. Namun kali ini, tuntutannya berbeda. Bukan hanya menafsirkan, tetapi juga menyebutkan isi mimpi itu sendiri.
Tak seorang pun mampu. Ketakutan menyelimuti istana, dan keputusan pun dijatuhkan. Semua orang bijak terancam dibunuh. Di tengah situasi itu, muncul satu nama, Nabi Daniel. Dalam perspektif Islam, Daniel bukan sekadar pemuda cerdas, tetapi seorang hamba yang bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mengandalkan dirinya, ia memohon. Dan di malam yang sunyi, jawaban itu datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap rahasia yang tak mampu dijangkau manusia. Keesokan harinya, Daniel berdiri di hadapan raja. Ia menyebutkan mimpi itu dengan tepat dan menafsirkannya dengan kebenaran. Sebuah bukti bahwa ilmu sejati bukan milik manusia, melainkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa kekuasaan sebesar apapun tetap berada di bawah kehendaknya. Di masa kejayaan Babilonia, seorang raja besar diliputi kegelisahan. Mimpi yang ia lihat bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pesan tentang masa depan dunia. Dalam mimpinya, berdiri sebuah patung raksasa, megah, namun mengandung rahasia besar. Kepalanya dari emas, melambangkan kekuasaan Babilonia yang gemilang di bawah Raja Nebukadnezar. Dada dan lengannya dari perak, ditafsirkan sebagai kekuasaan setelahnya, yaitu bangsa Persia dan Media yang menggantikan kejayaan Babilonia. Perut dan pahanya dari perunggu, menggambarkan kerajaan Yunani yang menyebar luas dengan kekuatan militernya. Kakinya dari besi, melambangkan kekaisaran Romawi, kuat, keras, dan tak mudah dihancurkan. Namun di bagian akhirnya, kaki itu bercampur dengan tanah liat, tanda kelemahan, perpecahan, dan ketidakstabilan kekuasaan manusia. Lalu, sebuah batu datang, bukan oleh tangan manusia, menghancurkan seluruh patung itu hingga menjadi debu yang hilang ditiup angin. Dalam perspektif Islam, ini bukan sekadar sejarah, melainkan peringatan bahwa seluruh kerajaan dunia, betapapun kuatnya, pasti akan runtuh. Dan hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kekal selamanya. Setelah melihat tanda-tanda kekuasaan dunia, Raja Babilonia mencapai puncak kejayaannya. Kota yang megah, istana yang menjulang, dan kekuatan yang tak tertandingi membuatnya lupa. Ia mulai merasa bahwa semua itu adalah hasil dari dirinya sendiri. Kesombongan pun tumbuh, perlahan namun pasti. Ia berkata dalam hatinya bahwa Babilonia yang besar ini dibangun oleh kekuatannya dan untuk kemuliaannya. Namun, dalam perspektif Islam, tidak ada kekuasaan yang berdiri tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika manusia melampaui batas, peringatan pun datang. Raja yang dahulu disegani mulai kehilangan akalnya. Ia terusir dari kemewahan, hidup di padang terbuka tanpa kehormatan. Ia makan seperti hewan, hidup dalam kehinaan hingga menyadari satu hal, bahwa kekuasaan sejati bukan milik manusia, melainkan milik Allah yang meninggikan siapa yang Dia kehendaki dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki. Ketika kesadaran itu kembali, barulah ia memahami bahwa kejayaan bukan untuk disombongkan, tetapi untuk disyukuri. Kota Babilonia berdiri megah,
Temboknya menjulang, kekayaannya melimpah, dan kekuasaannya tak tertandingi. Namun, di balik semua itu, tumbuh kesombongan. Sang raja mulai meyakini bahwa semua kejayaan itu adalah hasil dari kekuatannya sendiri. Ia memandang kerajaannya dengan penuh kebanggaan, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Dalam perspektif Islam, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Dan ketika manusia melampaui batas, maka peringatan dari Allah pun datang. Langit menggelap, suara menggema, sebagai tanda bahwa kekuasaan sejati bukan milik manusia. Namun sang raja tidak segera menyadari, hingga akhirnya hukuman diturunkan. Ia kehilangan kendali, kehilangan kehormatan, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Dari seorang penguasa dunia menjadi manusia yang terasing. Kisah ini menjadi pelajaran besar bahwa setinggi apapun kedudukan manusia, jika kesombongan menguasai hati, maka kehancuran hanyalah menunggu waktu. Karena Allah Maha Tinggi dan tidak menyukai kesombongan. Sebagai hukuman atas kesombongannya, Raja Nebukadnezar II kehilangan akalnya. Ia jatuh dari singgasana tertinggi menjadi manusia yang hidup tanpa kesadaran. Dalam kisah yang dikenal luas, ia hidup seperti binatang, jauh dari istana, jauh dari kemuliaan. Waktu pun berlalu, hari demi hari, tahun demi tahun, hingga akhirnya, dalam kesendirian dan kehancuran dirinya, sang raja mulai menyadari bahwa semua yang ia miliki bukanlah miliknya. Dalam perspektif Islam, ini adalah bentuk teguran Allah agar manusia kembali kepadanya. Dengan hati yang hancur, ia menengadah ke langit, mengakui bahwa tidak ada kekuasaan selain milik Allah. Dialah yang Maha Tinggi, yang mengangkat dan merendahkan siapapun yang Dia kehendaki. Dan ketika kesombongan telah hilang, digantikan dengan kerendahan hati, maka rahmat pun kembali turun. Akalnya dipulihkan, kehormatannya dikembalikan, dan ia kembali memimpin, bukan lagi sebagai raja yang sombong, tetapi sebagai manusia yang memahami bahwa kekuasaan hanyalah titipan. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kehancuran bisa menjadi jalan menuju kesadaran, dan siapapun yang kembali kepada Allah akan diberikan kesempatan untuk bangkit kembali.